Tadi kayaknya sudah ada, Pastor Yen. Ya, selamat Pastor, malam. Mbak Maria, apa kabar selamat malam. semuanya? Baik. Ya, Oke. terima kasih sudah memberikan kesempatan ini untuk bersama-sama dengan teman-teman semua ya. Yang saya tahu bahwa apakah semua bisa mendengarkan saya dengan baik? Bisa kasih jempol kalau bisa mendengarkan dengan baik. Oke. Baik, terima kasih. Nah, malam hari ini saya tidak hadir sendirian, tapi saya minta izin sama Pak Pendeta Posma untuk menghadirkan salah satu anak rohani, ya karena saya lihat audiensnya hari ini memang banyak youth ya, leaders untuk muda ya, dan memang Verita ada di tengah-tengah kita. Dia adalah salah satu dari leader di youth GSJ Bethlehem, khususnya yang profesional ya, usia kuliah kerja ya. Jadi memang saya sengaja menghadirkan, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, nanti beliau bisa bantu untuk menjawabnya. Oke ya, teman-teman bisa itu ya, bisa allow Ferit untuk ada di tengah-tengah kita ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau share screen hari ini. Satu kehormatan sekali untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua bahwa ini adalah disebut sebagai leaders di dalam gereja atau di dalam tubuh Kristus ya. Nanti saya akan jelaskan why-nya gitu. Nah, kita akan lihat ada slide yang saya sudah sediakan ya teman-teman. Apakah sudah bisa melihat? Sudah bisa? Sudah Pastor. Lihat apakah bisa diterima? Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita saya mau sampaikan how to build solid house family. Nah, saya sempat bertanya sama Pak Posma, terima kasih Pak Posma, house family ya, yang seperti cell group, tapi ini adalah istilah yang digunakan di GSJA Ambengan Surabaya. Nah, whatever istilah yang digunakan ya, tapi saya mau kasih firman Tuhan yang saya pelajari dan juga pengalaman selama kurang lebih 16 tahun ada di membangun life group kalau di GSJ Bethlehem itu namanya life group ya. Jadi sama saja ya, intinya adalah small group sebenarnya ya. Nah, kita akan lihat sama-sama beberapa slide ini ya. Oke. Nah, bagaimana membangun house family yang kuat ya. Nah, kunci yang pertama yang kita harus perhatikan adalah bahwa dasar yang sangat kuat ya tentang why we do what we do ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya dasar yang kuat, maka kita akan gampang menyerah gitu. Kita akan gampang untuk ya udah deh, minggu depan aja deh, ditunda dulu pertemuannya gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau kita punya dasar yang kuat, kita akan istilah orang Bogor itu bela-belain gitu untuk tetap cell group itu bisa berjalan ya gitu ya. Nah, jadi why we do what we do ini akan menolong kita ya memahami dari sisi Alkitab sebenarnya kenapa small group itu penting untuk dihidupi, bukan cuma sekedar program gereja ya, tetapi nanti saya akan jelaskan itu ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa house family itu atau small group itu bukan sekedar program gereja, tetapi itu adalah pola hidup umat Tuhan sebenarnya ya, dan itu kita bisa temukan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian lama, jadi ini kalau mau dibilang ini sudah tua pola hidupnya,
Sebenarnya itu sudah sangat tua, ribuan tahun yang lalu ya. Sudah ada ya. Di mana itu? Ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, ya kita tahu ada sekian ratus ribu orang dewasa laki-laki yang dicatat di dalam firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saudara perhatikan di Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 21, di situ disebutkan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Itu kriterianya tuh jelas banget gitu ya. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengecaran suap. Tempatkanlah mereka, nah ini dia kuncinya, di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, ya, pemimpin 100 orang, nah di bawah 100 orang itu ada pemimpin 50 orang. Dan di bawah pemimpin 50 orang dibagi lagi, kelompok yang lebih kecil lagi, which is itu adalah 10 orang. Bukankah itu small group? Ya, bukankah itu small group? Nah, ini adalah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa melalui mertuanya, ya. Ketika Musa menceritakan bagaimana sibuknya dia menangani jemaat Tuhan pada waktu itu orang-orang Israel, dia sampai nggak sempat makan, dia sampai nggak sempat istirahat, ya. Dia harus selesaikan ada begitu banyak permasalahan yang timbul ketika proses perjalanan dari tanah Mesir itu terjadi gitu ya. Dan disitulah Yitro bilang sama Musa, wah kamu bisa mati muda kalau kayak begini. Kamu bisa kelelahan seperti ini. Ini sangat tidak benar dan sangat tidak efektif ya. Makanya di situ oleh hikmat Tuhan, Yitro memberikan ayat ini ya, dicatat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21. Jadi ketika sebuah gereja masuk ke dalam small group ya, itu bukan karena niru gereja yang lain gitu. Terlalu dangkal pengertian itu ya. Ada dasar firman Tuhan yang sesungguhnya yang kita harus mengerti bahwa ini tuh ada di dalam Alkitab. Bahkan zaman Musa ya, sebelum Tuhan Yesus itu sudah ada gitu. Nah, yang kedua adalah Salomo menuliskan dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya gitu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita semua keluarga. Semua kita lahir dalam sebuah keluarga. Saya selalu bilang, walaupun kita nonton Mr. Bean, dia kayak jatuh dari langit gitu, tapi dia pasti lahir dari sebuah keluarga gitu kan. Nah, kita punya keluarga jasmani yang penuh dengan keterbatasan yang seringkali tidak punya nilai yang sama ya, tapi kita punya keluarga rohani gitu. Disitulah Tuhan mau kita besi menajamkan besi. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan di dalam kelompok kecil ya, itu di situ betul-betul waktu saya masuk dalam kelompok kecil, saya baru menemukan siapa diri saya sebenarnya. Rupanya saya masih punya iri hati, rupanya saya masih punya dislike, saya masih punya favoritism, padahal kita nggak boleh mandang bulu, ya masa kita punya spirit of competition, ya kita seringkali mau mengalahkan orang lain. Nah itu tuh sangat kelihatan di dalam small group gitu ya. Nah di dalam ibadah raya itu nggak terlalu kelihatan karena semuanya kelihatan kudus ya, rapi, suci gitu kan. Tapi di dalam small group itu kelihatan bercandanya seperti apa gitu kan. Takut, kalau orang Singapura bilang takut kalahnya tuh kayak apa gitu ya. Jadi disitulah besi menajamkan besi. Nah saya berdoa malam hari ini saudara-saudara semua akan menangkap why we do-nya itu betul-betul sampai ke dalam roh kita, sehingga saudara-saudara bisa punya satu kekuatan hati dan courage untuk melanjutkan apa yang saudara dipercayakan untuk lakukan, memimpin di dalam kelompok kecil. Oke, saudara masih bersama dengan saya sampai di sini? Ya, jadi ada paling tidak minimal ada dua, ya ada dua bagian dari firman Tuhan yang saya bisa highlight ya. Kalau mau di highlight semua ya kita nggak sempet semuanya ya, tetapi saudara-saudara akan bisa lihat ini ya. Jadi house family itu bukan sekedar program gereja, tapi itu adalah pola hidup umat Tuhan yang seharusnya. Nah, kita akan lihat perjanjian baru, apalagi perjanjian baru. It's all about small group, gaya hidup jemaat, ya kan? Di perjanjian baru itu sebuah pemandangan yang sangat umum gitu. Ya, bahwa dalam kehidupan perjalanan Tuhan Yesus
dalam pelayanan yang dia lakukan, bagaimana dia membangun orang, bagaimana dia membangun hubungan, bagaimana dia membangun pelayanan, itu pola semuanya ditemukan gitu kan. Kita kenal Yesus punya 12 orang murid ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman saudara-saudara perhatikan di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus itu ada beberapa catatan dalam Alkitab, kitab Injil ya, sampai kepada kitab Kisah Para Rasul itu ada beberapa yang angka yang muncul di situ ya. Ada angka 12 ya, ada angka 3 orang ya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kemudian ada juga angka 70 orang murid ya. Kemudian muncul juga angka di Loteng Yerusalem itu 120 ya. Kemudian muncul lagi angka 500 orang yang menyaksikan Yesus pada saat kebangkitannya, penampakan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi kalau saudara tarik angka-angka itu, ya sebenarnya, itu kalau bisa dilihat, itu seperti ada layer, ya, ada layer, ya. Yesus tidak langsung bersentuhan sama 5.000 orang itu. Yesus nggak langsung bersentuhan dengan 120 orang itu, enggak, ya. Tapi yang sering muncul adalah 12 orang itu yang bersama-sama dengan dia, gitu. Nah, ini mempertontonkan kepada kita bahwa ini pola kehidupan yang sebenarnya Yesus kasih lihat dan teladankan sebagai muridnya, gitu. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, gitu ya. Kalau saya sebagai murid Kristus tidak hidup di dalam small groups, pola hidup siapa yang saya contoh sebenarnya? Karena Yesus sudah memberi contoh pola hidup. Oke, nah peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang kalau dicatat di dalam beberapa kitab Injil. Kalau kita perhatikan di Lukas lebih detail tulisnya karena dia seorang dokter ya. Nah, Lukas menuliskan tadi ayat pasal 9 ayatnya yang ke-14, sebab di situ kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ya, balik lagi, kelompok kecil lagi, gitu. Nggak dalam konteks 5.000 orang, nggak dalam sesuatu yang wow gitu, keramaian yang sangat luar biasa. Nah, coba renungkan, kira-kira pernah nggak saudara-saudara bertanya, kenapa Tuhan memerintahkan mereka untuk membagi di dalam kelompok? Ya, kalau kita pelajari, ketika kelompok-kelompok mereka ada di dalam kelompok-kelompok, sebenarnya begini, Tuhan tidak mau ada satu orang pun yang terlewatkan dengan roti dan ikan yang dia sudah sediakan. Oke? Nggak mau. Kalau di dalam kelompok besar, oh itu bisa kelewatan. Kemungkinan ada satu orang bisa dapat 2 kali roti, sobekannya, ya, atau potongan ikannya, ya. Tapi kalau itu ada di dalam kelompok kecil, lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang sudah dapat roti dan ikan, siapa yang belum mendapatkannya. Nah, mari kita bawa di dalam konteks gereja ya hari-hari ini ya. Ada begitu banyak firman Tuhan, khotbah-khotbah hari Minggu yang luar biasa yang ditebarkan dari mimbar setiap hari Minggu. Ya kan, saya beberapa kali di gereja saudara dan saya tahu sekali ibadah itu ada sekian ratus orang, ada sekian mungkin 1000-an orang yang hadir gitu dan mendengarkan satu pengkhotbah yang berbicara. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak yang hadir, seberapa besar pengkhotbah bisa tahu bahwa 100% orang-orang tersebut menerima firman Tuhan dan melakukannya. Gitu. Sementara kalau itu dibagi di dalam kelompok kecil ya, ketika itu didiskusikan, kita bisa tahu gitu. Oh, kesulitan si A di sini untuk menerapkan nilai firman Tuhan. Ada struggle di situ. Ketika itu didiskusikan, rupanya ada ketidakpemahaman. Ada yang belum nyambung. Ada yang belum bisa terima, ya. Belum lagi ada yang tidak mengerti, ya kan? Kalau ibadah hari Minggu, sorry itu kita nggak bisa bilang ya. Kalau Pak Teguh lagi khotbah, terus tiba-tiba Mbak Maria bilang, Pak Teguh stop dulu, saya nggak ngerti, tolong dijelaskan ulang gitu. Atau Pak Yosafat bisa bilang, oh Pak sebentar Pak Posma,
tunggu dulu Pak, itu. Saya tadi ketinggalan nomor 1, terlambat mencatat, ya. Atau siapapun yang bisa berkata seperti itu dan berkata, kalau dalam konteks saya, mohon tunggu sebentar Pak. Saya dalam keluarga itu mengalami kesulitan karena kondisi saya begini, saya satu-satunya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya sulit untuk menerapkan persepuluhan. Gimana caranya yang baik buat saya? Bisa kita lakukan itu enggak di ibadah raya? Nggak bisa. Tapi itu bisa dilakukan di dalam kelompok kecil. Ketika di situ terjadi sebuah interaksi. Makanya kelompok kecil yang sehat itu bukan one way speaking, ya, tapi diskusi. Saya belum pernah hadir sih, semoga saya bisa hadir satu kali dalam house family saudara ya. Mungkin Mbak Maria mau undang saya untuk cuman hanya hadir duduk di situ sebagai anggota. Saya dengan senang hati ya. Nggak harus selalu jadi pembicara, ya kan? Nggak harus selalu ngasih pelatihan gitu. Tapi saya akan senang. Saya sampai hari ini walaupun saya sudah bukan jadi gembala wilayah, saya masih punya kelompok pemuridan. Ya, bahkan sampai karena sekarang Zoom ya itu sudah bisa menjangkau sampai ke Aceh, sampai ke Bandung, sampai ke Ambon gitu ya. Verita ada di sini, dia saksinya. Saya mau anak rohani ada di sini, dia dengar apa yang saya ngomong ini bukan karangan tapi ini kisah nyata gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara itu yang terjadi gitu. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan itu terlalu berharga untuk dibiarkan cuma khotbah terus selesai. Gitu. Ya, makanya orang berubah dalam ibadah raya itu sangat sedikit persentasenya dibandingkan dengan personal touch di dalam kelompok-kelompok kecil. Ketika mereka mulai ada interaksi, diskusi firman Allah, saya nggak mengerti ini, saya perlu didoakan, saya perlu dapat encouragement, dan lain sebagainya. Gitu. Ada banyak cerita, ya. Ada banyak cerita yang saya juga bisa ceritakan kepada saudara bahwa di dalam kelompok kecil, justru roti dan ikan itu mereka lebih dapat daripada hanya sekedar dalam ibadah raya gitu. Nah makanya harusnya masa-masa pandemik seperti sekarang ini kita yang punya small group itu nggak terlalu pusing, nggak bisa ibadah offline nggak terlalu pusing gitu. Karena itu bukan jalan satu-satunya pertumbuhan. Pertumbuhan itu di dalam small group di mana kita bisa melihat secara langsung gitu. Oh, anggota saya sedang mengalami pergumulan seperti ini dan itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Nah kalau kita lihat ya lebih dalam lagi, ini menjadi cara hidup gereja mula-mula. Ya kalau Bapak Ibu saudara-saudara bisa nanti baca setelah sesi ini selesai ya di dalam Kisah Para Rasul. Ya, jadi kalau kita mau lihat apa sih sejarah gereja, bagaimana gereja itu seharusnya. Coba lihat Kisah Para Rasul. Karena itu betul-betul sebuah sejarah gereja awal-awal Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga dan gereja mengalami sebuah pertumbuhan yang sangat luar biasa gitu. Ya, bahkan hari ini belum pernah terjadi lagi. Ya mungkin ya, saya belum pernah dengar itu ada kisah yang seperti itu lagi gitu. Nah, tapi apa yang menyebabkan pertumbuhan seperti itu? Ya, bukan karena satu orang loh pertumbuhan itu terjadi. Tapi pertumbuhan itu terjadi karena murid-murid dan orang-orang percaya yang menerima Yesus dan memberi diri dibaptis, itu mereka masuk dalam sebuah pola hidup, ya, pola hidup yaitu kelompok-kelompok kecil yang memiliki 4 agenda ini. Belajar di bawah kaki rasul-rasul, ya, mereka memecahkan roti bersama, berbagi hidup, ya, satu dengan yang lain, ya. Mereka ada di dalam persekutuan bersama-sama tubuh Kristus. Mereka doa sama-sama, powerful sekali. Ya, saya lupa Ulangan pasal 32 kalau nggak salah ya, mencatat 1 orang mengalahkan 1000 musuh, 2 orang mengalahkan 10.000. Bayangkan kalau di dalam house family saudara ada 10 orang, tinggal ditambahin aja nolnya itu. Berapa musuh, berapa kekuatan kita yang kita bisa kalahkan untuk bisa menang di dalam setiap pergumulan kita dan juga di dalam apa yang kita lakukan, terutama dalam menjangkau jiwa. Ya, dalam menjangkau jiwa. Nah, Ferit mungkin punya kesaksian tentang hal itu ya, bagaimana dia 7 tahun yang lalu mulai menulis target, mendoakan
satu keluarga karena dia punya latar belakang dari Christian Science ya, orang yang sangat smart sekali gitu, tapi sekarang Tuhan sudah pakai dan bertobat dan terima Tuhan Yesus, lahir baru, kemudian sekarang satu rumahnya sudah datang ke gereja di sidang jemaat Allah beribadah bersama-sama di GSD Bethlehem ya. Bahkan terakhir ini papahnya yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan mau dibaptis, cuma karena pandemik jadi masih dalam situasi kelas dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah power yang bekerja dengan dahsyat ya ketika pembelajaran di bawah kaki rasul-rasul itu terjadi ya. Nah, ini bukan dalam konteks ibadah raya, tapi ini dalam konteks small group. Jadi agenda ini harus terjadi. Ada pembelajaran, interaksi dua arah, ada bagi hidup. Oke, anggota saya sedang mengalami masalah, saya mau membantu dia, saya mau menguatkan dia. Kemudian ada persekutuan, ya, ada ikatan satu dengan yang lain, dan ada doa sama-sama. Itulah yang membuat kehidupan pada saat itu gereja mula-mula mengalami perubahan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan kalau kita baca ayat 46-47, di situ dijelaskan dan bagaimana Tuhan menambahkan jiwa setiap hari dalam kelompok mereka. Sebenarnya Tuhan menambahkan jiwa itu bukan karena apa-apa, tapi karena kehidupan mereka yang mengalami perubahan akibat mereka mengerti firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Tuhan dimuliakan, dia menarik jiwa datang kepada Kristus. Gitu. Jadi kita harus make sure bahwa small group kita itu orang-orang mengalami perubahan hidup. Bukan sekedar perkumpulan, ya. Bukan sekedar rame-rame, apalagi udah nyaman, hati-hati ya. Kalau sampai sudah tidak ada penjangkauan, sudah nyaman semua orang tidak mau berpisah satu dengan yang nanti jadi laut mati. Ya, di mana di situ tidak ada lagi kehidupan. Kita nggak mau. Kita mau jadi seperti Sungai Yordan. Kita mau jadi seperti Danau Galilea. Ya, kelompok kita itu hidup. Ya, kenapa hidup? Karena semua orang mengalami perubahan hidup dan terjadi penjangkauan jiwa yang ada di sana. Jadi inilah yang menyebabkan, wow, kalau saya secara pribadi sangat excited dengan small group. Karena saya sudah melihat begitu banyak orang diubahkan di dalam kelompok kecil. Mereka yang tadinya cuman cuman jemaat biasa. Ya, ada satu orang yang saya selalu ingat ceritanya. Datang hari Minggu ke gereja, ya, terus udah pulang, nggak pernah ada di dalam small group. Tapi begitu dia ada di dalam small group, waduh, pertumbuhan yang tidak terbendungkan itu yang saya bisa katakan. Kenapa? Dia mulai menemukan karunia-karunianya, ya, bahkan kami punya satu adik rohani ya, Ferit juga sempat melayani anak ini yang tadinya mau bunuh diri, ya, kemudian dijangkau masuk dalam small group, wah sekarang sudah jadi leader, ya kan? Waktu saya tengokin dia habis minum Baygon, gitu, tapi terselamatkan, ya. Akhirnya bisa masuk dalam small group dan dia mulai ikut dalam pertumbuhan, dalam proses pertumbuhan dan mulai menemukan passionnya dan mulai ikut melayani dan hari ini bahkan sudah menjadi perwakilan gereja ya yang diutus di sekolah menjadi kepala sekolah. Itu kan satu hal yang sangat luar biasa. Ya kan, ada banyak orang yang diubahkan. Ada ibu-ibu rumah tangga yang ya dia cuma sekedar jemaat biasa ya, tapi begitu dia ada di dalam small group, dia mulai mengerti firman Tuhan. Rupanya dia bisa mendoakan untuk kesembuhan orang, punya karunia kesembuhan. Ada juga. Ada orang yang merasa tidak bisa berdoa. Ketika dia ada di dalam small group, dia mulai bisa mengerti bagaimana bisa berdoa dan mencari Tuhan. Nah jadi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita ada di dalam sebuah, kalau saya sebutkan, sebuah real life Christianity life. Ya, so welcome to the real Christianity life. Kalau saya boleh katakan kepada saudara-saudara yang masuk di dalam pengembangan small group ini. Ini kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Ya, jadi itu bukan cuma sekedar slogan ya orang Kristen gitu. Penuh tantangan, yes, ya. Tapi kebahagiaan ketika saudara melihat orang-orang yang saudara
layanin, saudara invest, saudara doakan, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, oh itu tidak tergantikan dengan harta. Ya, nggak tergantikan dengan harta. Ya, saya pertama kali ketemu Verita, ya, dia kehilangan harapan karena putus cinta. Ya, tapi hari ini dia bahkan bisa menjadi seorang kepala di bagian kurikulum untuk youth kami di GSD Bethlehem. Itu satu hal yang luar biasa gitu, mengalami sebuah pertumbuhan yang sangat hebat ya karena mengalami perawatan di dalam kelompok kecil gitu. Jadi betapa kelompok kecil ini bukan, kalau kita cuma membatasi ini sebagai pengertian program gereja, itu sangat sempit ya, sudah sangat sempit sekali. Kalau saudara tahu apa yang saudara bisa hasilkan dari kelompok kecil, orang-orang kehidupannya diubahkan, orang-orang kehidupannya bertemu dengan Tuhan dan mereka maju di dalam panggilan. Wow, itu akan sangat menarik sekali ya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya ya, bahwa house family itu bukan sekedar program gereja tapi pola hidup jemaat ya. Kalau dalam kitab Ibrani di situ disebutkan justru yang ini tidak boleh dijauhkan pertemuannya ya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya kan? Di mana kita saling menasihati satu dengan yang lain? Small group. Ya. Di situ kita saling menasihati. Di situ besi menajamkan besi, ya kan? Nah, kita lihat lagi saudara-saudara. Jadi yang paling hebat menurut saya bahwa small group itu merupakan kesempatan untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus yang merupakan agenda utama eksistensi gereja di atas muka bumi ini. Di dalam small group ya, kita hafal ayat ini ya, Matius 28, 19, 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini terjadi proses mengajarkan. Nah, banyak orang bersuka cita hanya pada tahap baptisan air. Udah dibaptis? Yes, kemarin saya udah menginjili satu orang dan dia sudah dibaptis gitu. Tapi kita tidak pernah komplit. Paket keselamatan itu, paket amanat agung itu harus komplit. Menyangkut mengajarkan. Disitulah terjadi perawatan. Ya kan? Salah satu alasan kenapa kita harus punya small group di gereja, kita menjaga supaya orang yang masuk dari pintu depan tidak keluar lagi lewat pintu belakang. Makanya perlu terjadi perawatan yang disengaja, yang distrukturkan, yang direncanakan dengan baik, supaya jiwa-jiwa yang masuk itu nggak gampang keluar lagi gitu. Ya, saya mendengar kesaksian Pastor Kong Hee dulu ya, yang dari Singapura, City Harvest Church. Dia bertobat di GSDA Trinity waktu itu ya. Tapi akhirnya dia bikin gereja sendiri dan dia mengakui itu. Begitu dia bikin crusade, wah yang terima Yesus di acara KKR itu banyak banget. Tapi yang keluar lewat pintu belakang juga banyak. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan untuk melakukan perawatan itu dengan sengaja. Nah, saudara bayangkan kalau kita mundur dengan poin tadi, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, pasalnya yang kedua, ya Tuhan menambahkan 3.000 jiwa dalam satu hari kepada gereja mula-mula pada waktu itu. Bagaimana mereka bisa merawat jiwa-jiwa itu kalau hanya mengandalkan ibadah raya? Tapi karena mereka sudah ada di dalam kelompok-kelompok kecil, itu siap untuk menampung. Jadi kalau saudara sudah siap dengan kelompok kecil, siap-siaplah karena Tuhan akan kirim jiwa lebih banyak lagi dari Surabaya. Akan banyak jiwa yang datang. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri untuk merawat mereka. Ya, kita mempersiapkan diri untuk melakukan pengaderan supaya mereka nanti bukan cuma terus jadi bayi rohani. Itu tujuan perawatan. Ya, bayi yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir itu, wah kita sering bilang sih, kita sering nonton di TV ya, orang tua yang lahirkan bayi terus ditinggal, dibuang. Ya, wah ini orang tua tidak bertanggung jawab. Tapi tahukah saudara itu sering terjadi di gereja?
ketika bayi-bayi rohani lahir, ketika orang mulai mau kenal Tuhan Yesus, ya mungkin itu keluarga kita, mungkin itu adalah teman-teman kita gitu ya. Kita bangga dengan pertobatan tahun kemarin, sekian orang, 90 orang yang menerima Yesus. Hari ini mereka ada di mana? Apakah mereka masih dalam kondisi terawat dengan baik atau tidak? Jadi orang-orang perlu diajarkan firman Tuhan. Nah, kata mengajarkan ini bukan transfer knowledge, ya, tapi mengajar itu menyangkut skill, menyangkut hati dan menyangkut tangan, gitu. Hatinya harus terus semakin besar untuk Tuhan. Hatinya harus selalu haus untuk Tuhan, ya. Makanya di Bogor ya ada 4 sasaran perawatan jiwa yang kita lakukan. Sasaran pertama, hubungan dia dengan Tuhan itu harus terbangun. Sasaran kedua, hubungan dia dengan sesama tubuh Kristus yang lain itu harus terbangun. Sasaran yang ketiga, hubungan dia dengan kepemimpinan yang ada di gereja. Dia bangga nggak dengan kepemimpinan yang ada di gereja? Jangan sampai dia terima Yesus di gereja Bethlehem, tapi dia lebih bangga sama gereja lain. Ya, itu nggak akan terjadi. Ya. Makanya perlu perawatan. Sasaran yang keempat perawatan adalah merawat hubungan dia untuk menjangkau oikosnya atau jiwa baru lain yang menjadi target dia. Jadi ini mesti dirawat. Ya, kita nggak bisa berasumsi bahwa oh dia udah sekian tahun dibaptis harusnya dia sudah mengerti. No. Itu semua asumsi. Ya, nggak boleh diasumsikan. Kalau saya memenangkan jiwa, ya Mbak Maria misalnya dalam hal ini saya menangkan, ya karena Mbak Maria muncul di depan saya jadi tak sebut terus namanya ya. Jadi ya saya harus pastikan bahwa Mbak Maria ini bertumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan, bertumbuh hubungannya dengan sesama anggota gereja yang lain. Dia tidak menyendiri. Dia bangga dengan kepemimpinan yang ada di gereja, makanya dia ikutin visi. Dan yang keempat, dia harus belajar untuk punya target jiwa baru yang lain yang dia akan menangkan. Nah, jadi itu proses yang terjadi dan itu semua mesti diajarkan, ya. Tidak bisa dibiarkan. Saudara masih mengikuti saya, ya? Tolong kasih jempol kalau masih mengikuti, ya. Jadi itu nggak boleh dibiarkan, ya. Harus dilakukan perawatan dan disinilah ya kita punya kesempatan yang sangat besar, yaitu di dalam kelompok kecil untuk melakukan perawatan tersebut, ya kan? Nah, tapi jangan lupa kita juga harus dirawat. Makanya saudara-saudara juga harus punya pembimbing rohani, harus punya mentor, harus membuka diri kepada seseorang yang saudara percaya bahwa oh dia bisa bantu pertumbuhan saya. Dia bisa tolong saya untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik. Oh dia bisa jaga saya supaya saya tidak kembali kepada kehidupan lama saya. Jadi saya berdoa, saya kurang mengerti kalau di sistem yang ada di GSDA Ambengan seperti apa ya. Tapi yang saya maksudkan adalah sebagaimana saudara merawat orang lain di dalam small group ya, saudara-saudara juga harus memberi diri untuk dirawat. Ya. Jadi harus attach sama satu orang yang ada di atas saudara karena saudara perlu makan. Ya. Karena saudara kan waktu merawat orang lain saudara kasih makan orang kan? Ya kan? Nah, saudara sendiri bagaimana? Apakah saudara juga terjaga dengan baik? Apakah saudara terawat dengan baik? Nah, itu yang harus juga menjadi perhatian ya. Kalau tidak nanti saudara akan capek ya. Waduh, ini dikasih makan terus gitu. Seperti ibu hamil ya. Saya suka nonton dulu banget ya. Itu ada iklan Prenagen. Maaf saya sebut merek aja karena itu memang jelas gitu ya. Iklan Prenagen itu ada ibu hamil yang minum susu. Sebenarnya dia minum susu bukan untuk kepentingan dia saja, tapi untuk kepentingan bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi saudara-saudara sendiri perlu makan, ya, perlu makan makanan yang sehat supaya saudara bisa cukup kuat untuk memberi makan orang-orang yang saudara rawat. Ya. Jadi hal yang pertama ya, bagaimana kita bisa membangun house family yang kuat? Kita sebagai leader harus mengerti mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan. Bahwa ini bukan niru gereja lain. Ini bukan meneladani gereja lain. Bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang alkitabiah.
Ya, small group itu adalah sesuatu yang alkitabiah yang menjadi pola hidup jemaat. Dan kita tahu kalau kita tekun melakukannya, maka kita akan melihat bagaimana orang-orang keluar dari masa kegelapan mereka, keluar dari kebodohan mereka, dan mengalami terang Kristus yang ajaib. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Ya, itu satu hal yang luar biasa ya. Ada sukacita yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Why-nya harus kuat. Saudara harus menangkap dalam roh saudara, dan saya berdoa dan saya impartasikan pada malam hari ini, biarpun kita terbatas dengan ruang, ya, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, saudara akan dibukakan hatinya, pikirannya, rohnya pada malam hari ini. We are not following other organization, bukan. Ya, kita bukan lagi mencontoh gereja-gereja yang lain, tidak. Tapi saudara sedang menghidupi panggilan saudara sebagai orang percaya untuk hidup di dalam sebuah pola kehidupan umat Allah, yaitu small group. Oke? Nah, yang kedua, yang menjadi kunci adalah memahami eksistensi sebagai pemimpin dan mengerti akan tujuan memimpin itu sendiri. Ya. Nah, apa yang saya ingin lihat di sini adalah, yang pertama adalah bahwa pemimpin adalah orang-orang yang diberikan otoritas, saudara. Ya. Jadi saudara-saudara ini orang pilihan. Karena saudara orang pilihan, ini adalah sebuah kehormatan. Ini adalah sebuah privilege. Ya, kalau pemimpin itu biasanya bukan menawarkan diri, tapi kita dipilih. Ya, saya kalau milih pemimpin, saya doain, saya tanya Tuhan gitu ya. Tuhan, saya butuh, ya Tuhan kan bilang kalau kita butuh pengerja, kita perlu minta. Konteks pengerja yang Tuhan bilang itu adalah pemimpin. Ya, orang tua rohani bagi orang lain, itu maksudnya perawat jiwa, bukan cuma sekedar, maaf kata ya, bukan cuma sekedar yang main, yang asyir di gereja, yang main musik, bukan. Lebih dalam lagi konteks meminta pekerja itu adalah pekerja-pekerja penuai, ya, perawat-perawat jiwa. Itu pemimpin manusia, itu pemimpin yang sesungguhnya gitu. Jadi pemimpin adalah orang-orang yang diberikan otoritas. Mereka merupakan orang-orang pilihan. Saudara mesti ngomong sama diri sendiri. Coba pegang dada masing-masing. Dan berkata, aku adalah pilihan. Saya adalah pilihan. Saya adalah pilihan. Saudara, di Bogor, setiap tahun bulan Maret, ya, kami ada bulan Come on Bethlehem namanya. Di situ kita memberikan pengumuman dan promosi siapa yang mau melayani di gereja ini. Tapi ada satu pelayanan yang tidak pernah dibuka untuk ditawarkan, yaitu menjadi leader di dalam life group. Kenapa? Karena pemimpin itu dipilih, ya. Oke, kamu mau jadi pemimpin, kamu masuk dulu dalam life group. Kita lihat dulu kesetiaannya, kita lihat dulu karakternya, kita lihat dulu teachable spiritnya, gitu ya. Jadi itu pilihan. Jadi kalau saudara dipilih, saudara ada punya otoritas yang diserahkan. Saudara merupakan perpanjangan tangan dari gembala sidang, saudara-saudara. Nah, ini harus kita punya di dalam roh kita, karena ini akan memberikan sebuah confidence kepada kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Ya, saya tahu ada banyak orang yang memimpin di dalam small group, tapi dia nggak punya confidence. Karena dia merasa dia belum pantas, karena dia merasa dia masih banyak kekurangan, dan lain sebagainya. No. Saudara adalah perpanjangan tangan gembala sidang, dan itu bukan main-main loh. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa yang perlu kita hargai, yang kita perlu take note, yang kita perlu aware. Saya ini dipilih loh, gitu. Saya ini punya otoritas loh. Saya ini punya urapan yang diturunkan. Nah, saudara, ada banyak orang merasa tidak layak, tidak dan lain sebagainya. Saya selalu bilang sama teman-teman leader di small group kami, ya, tidak ada bedanya Pastor Arif yang doa atau kamu yang doa, selama kamu dipilih. Kenapa? Karena pengurapan itu, kita nyanyikan lagunya kan, bak urapan di kepala Harun,
Dari jangkukan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Yang paling penting adalah apakah kita ada dalam in the line dengan kepemimpinan di dalam gereja. Jadi ini bukan sebuah otoritas yang ece-ece. Ya. Otoritasnya itu sama untuk melakukan perawatan jemaat. Gitu. Jadi kita ini orang-orang yang punya otoritas. Ya, makanya teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, siapapun yang hadir dalam small group saudara, jangan kehilangan confident karena dia punya background mungkin pendeta, maaf ya teman-teman pendeta, ya, jangan punya kehilangan confident hanya karena oh dia itu punya latar belakang teologi sementara saya enggak. Jadi ada begitu banyak leader yang gampang menyerahkan tongkatnya. Ya, ketika small groupnya dihadiri oleh orang-orang yang dinilai lebih rohani dan lain sebagainya dan lain sebagainya. No, ya saudara punya otoritas. Katakan otoritas. Otoritas, ya. Jadi saya selalu bilang, ya, kita harus belajar menggunakan tongkat yang dipercayakan kepada kita. Ya, saya tidak pernah menganjurkan teman-teman di live group di GSJ Bethlehem untuk, kalau kamu lagi pimpin live group, tiba-tiba ada orang yang muncul dan dia lebih hebat, udah kasih aja sama dia. Nggak pernah, ya, karena kita masing-masing bertanggung jawab atas makanan domba kita. Ya, kita bertanggung jawab. Gitu. Ingat, otoritas itu ada di tangan kita. Sekalipun yang datang itu misalnya pendeta Posma atau pendeta Yohana yang datang, siapapun, ya, kalau memang hari itu adalah waktunya saudara memimpin, saudara pimpin. Ya, yakinkan diri saudara, yakinkan dalam roh saudara bahwa saya yang dipercayakan, saya bertanggung jawab atas domba-domba ini. Ya, saudara, saya bukan bilang kita meremehkan pemimpin-pemimpin yang hadir, tidak. Tentunya ada kesempatan kita bisa kasih untuk mungkin doain yang lain dan mungkin dia mau nambahin sesuatu, tapi you still the leader. Itu maksud saya. Jadi jangan gampang menyerahkan kepemimpinan itu karena saudara yang punya tongkat, saudara yang diserahkan. Ya, saya sering kali mengalami hal itu, ya, bertahun-tahun yang lalu, mungkin 12-13 tahun yang lalu, saya tiba-tiba muncul di small group dan saya nggak pernah kasih tahu leader bahwa saya akan datang. Gitu. Saya tiba-tiba, saya pop in aja, gitu kan. Terus waktu saya datang, leadernya bilang begini, karena pendeta Yohana ada di tengah-tengah kita, maka pendeta Yohana yang akan bawa firman Tuhan. Saya bilang, no, enggak. Saya enggak mau ambil alih itu, ya. Tante sudah berdoa, sudah. Tante sudah siapkan, sudah. Ya sudah, jalankan apa yang Tante sudah persiapkan. Karena hari ini, saya bukan datang sebagai pemimpin. Saya datang sebagai anggota. Saya mau belajar, saya mau melihat secara dekat, saya mau memberikan support untuk leader-leader yang ada. Ya, jadi belajarlah untuk memberanikan diri karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita semua. Ya, saudara-saudara punya kuasa untuk melakukan itu. Ya, jadi stop untuk meng-underestimate diri sendiri. Ya, mari bangkitkan di dalam diri kita bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Oke, bisa mengikuti sampai di sini ya. Nah, yang berikutnya pengertian pemimpin. Ya, karena kalau kita salah memahami tentang pemimpin, maka kemungkinan kita akan salah menjalankan fungsi sebagai pemimpin. Ya, kalau dalam Alkitab, pemimpin itu bukan sekedar sebuah jabatan. Ya, kalau di GSJ Bethlehem, cell group leader itu ada golongan 2, ya, dalam personalia, sistem personalia. Ya, tapi sebenarnya pemimpin dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1, ya, di situ dikatakan benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan baginya. Saudara garis bawahi beberapa kalimat di situ. Bahwa seorang pemimpin itu adalah penilik jemaat. Dia bukan hanya menjabat, ya. Makanya banyak orang yang menjabat di gereja, tapi dia nggak merawat jiwa. Itu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang sesungguhnya itu dia merawat jiwa, gitu.
Jadi pastikan saudara merawat jiwa, bukan hanya menjabat. Gitu. Ya, nah mari kita lihat ya. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Pemimpin itu adalah pemberi teladan. Jadi saya memimpin bukan karena saya punya jabatan, tapi saya memimpin dengan keteladanan saya. Oh, mentang-mentang saya punya tongkat, saya punya otoritas, saya memimpin dengan power, saya memimpin dengan otoriter, saya bisa perintah-perintah orang. Itu sangat dangkal pengertian kepemimpinan. Ya, pemimpin adalah seseorang yang memberi teladan. Ya, jadi kalau kita bilang sama anggota house family kita, kita harus memberikan perpuluhan. Jangan lupa saudara juga mengembalikan perpuluhan. Kita harus menjadi contoh dalam keluarga. Jangan lupa kita juga harus memberikan contoh di dalam keluarga kita. Saudara-saudara harus rajin. Nah, jangan sampai kita males. Ya. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai doa-doa kita cuma sifatnya permohonan, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Gitu. Nah, Paulus menuliskan ini, memperingatkan Timotius. Ya, di sini banyak pemimpin muda. 1 Timotius 4:12. Jangan orang pun menganggap engkau muda. Saudara-saudara, berapapun usia kita, ya, kita berpotensi untuk memimpin dengan menjadi teladan. Ya. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Yang paling sulit kita lakukan sebagai orang-orang yang lebih muda, saya nggak mau bilang saya lebih tua ya, sebagai orang-orang yang lebih muda, itu adalah dalam tingkah laku, ya, dalam kesetiaan. Kita ini agak sulit untuk konsisten, ya. Ditegur sekali, bagus 3 hari, 4 hari yang keempat udah gak bagus lagi, gitu ya. Tapi mari kita mau bangun diri kita, ya. Jangan sampai orang merendahkan kita. Sebenarnya, kenapa sih seseorang tidak dianggap? Kenapa seseorang tidak dihargai? Kenapa seseorang tidak dihormati? Karena dia tidak memberikan teladan. Orang butuh waktu untuk melihat kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman yang masih baru memimpin, ya, orang-orang belum punya trust, jangan kecewa. Teruslah bangun hidup kalian. Teruslah bangun hidup kita semua dengan konsisten, dengan menjadi teladan. Maka kehormatan itu akan datang secara sendirinya. Ya, saya mengalami waktu awal-awal saya memimpin small group, ya. Di kelompok saya itu ada mantan CEO perusahaan, ya. Ada petinggi-petinggi di kantor, ya. Ada tentara, ada kolonel di dalamnya, ada perwira di dalamnya. Siapa sih Yohana PI yang baru bergabung di GSJ Bethlehem? Kenapa saya mesti denger dia gitu, ya kan? Tapi saya nggak mau terkecoh dengan itu semua. Tetap belajar, ya. Saya nggak bilang saya sudah jauh lebih baik, nggak. Tapi tetap belajar membangun kehidupan kita, tempatkan kata-kata kita, jadilah orang yang bisa dipercaya, jangan janji tapi meleset terus gitu ya. Aduh, nggak batal terus 10 kali janji, 8 kali batal, 2 kali jadi. Wah, itu agak sedikit sulit ya. Tapi mari kita mau menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita masih muda, ya, karena Tuhan nggak pernah pandang usia, dia bisa pakai siapa aja yang bersedia dipakai olehnya. Oke, jadi itu pemahaman tentang pemimpin, ya. Karena ada orang yang bilang, I don't believe what you say, I believe what you do. Ya, perkataan kita tidak berbicara lebih kuat dibandingkan dengan tindakan kita. Jadi mari tunjukkan dengan tindakan kita sebagai pemimpin-pemimpin yang akan memberikan teladan dan contoh bagi sidang jemaat Tuhan. Jadi house family yang kuat dimulai dari pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat datang dari mana? Dari hubungan yang tertanam dengan Tuhan. Oke, hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas lebih dari pelayanan kita. Ya, jangan kejar pelayanan, tapi kejarlah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang melekat dengan Tuhan, maka apa yang kita sentuh akan mengalami kehidupan, karena Dia sumber kehidupan. Ayat yang diberikan kepada saya, Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bagaimana caranya saya bisa menjadi pemimpin yang kuat tertanam hubungannya dengan Tuhan? Bangun hubungan dengan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Belajarlah, komitmenlah, disiplinkanlah diri kita untuk meneliti firman Allah, melakukan firman Allah, dan mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Ezra lakukan, sehingga perjalanan dia berhasil. Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Ya. Persekutuan yang kuat melalui doa-doa saudara. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang kuat, ya, yang solid, membangun bagaimana small group kita atau house family kita menjadi kelompok yang kuat, itu dimulai dari pemimpin, bukan dari anggota. Pemimpin yang kuat. Saya bisa ceritakan ada begitu banyak pengalaman kepada saudara-saudara ya. Saya mengalami ada banyak life group saya dulu yang hidup segan mati nggak mau, ya kan? Tapi karena saya tidak mau menyerah dalam terus didoakan, terus diupayakan, terus jadi teladan, terus bangun hubungan dengan Tuhan dan orang-orang, dan terjadi begitu banyak pelipat gandaan yang terjadi ya. Ada yang tadinya tinggal 2 orang, ya. Wah, tapi sama saya 3 gitu ya, suami istri plus saya jadi 3 gitu. Ya, tapi terus dijalankan, hujan-hujan juga saya nggak pernah liburin karena saya tahu apa yang saya tabur tidak pernah akan sia-sia ya. Tapi Tuhan pasti akan memberikan pertumbuhan. Puji Tuhan, satu ketika saya serahkan itu sudah berjumlah 22 orang. Ya, dan masih banyak grup-grup yang lain yang saya pernah alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi pertama dimulai dari kita, ya kita harus menguatkan hati, ya tertanam dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga kita sendiri mengalami kehidupan. Jangan expect orang mengalami kehidupan kalau kita sendiri tidak mengalami kehidupan dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang-orang. Ya Tuhan akan menolong kita. Dan di situ ya, saya suka dengan banyak orang suka bahkan dengan kutipan bagian terakhir dari Matius 28 ayatnya yang ke-20 ya. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Banyak orang kutip ayat ini, tapi jangan lupa ayat ini adalah konteksnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lakukan pemuridan, lakukan perawatan jiwa. Ya, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan yang wow. Saya sendiri sangat ajaib merasakan itu ya. Memang ini adalah sebuah proses. Waktu saudara menabur, invest waktu dengan orang-orang, invest waktu, invest uang kita bahkan ya dengan orang-orang yang kita rawat, orang-orang yang kita layani. Tapi ada banyak mujizat yang akan terjadi. Ada banyak perkara-perkara yang di luar kemampuan kita untuk menganalisanya. Kok itu bisa terjadi? Tuhan bukan cuma menyertai saudara, tapi Tuhan akan memberikan buah sebagai upah apa yang kita lakukan hari-hari ini. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan ya sampai dengan hari ini. Di GSJ Bethlehem kami ada 195 sel group yang berjalan setiap minggu. Dengan kehadiran masa-masa pandemik ini bulan Mei kemarin itu kita masih ada 1.400 orang yang hadir secara aktif di dalam life group yang ada. Saya yakin dan percaya, kalau leader-leader tidak menyerah karena saudara ngerti malam hari ini apa yang saudara kerjakan, betapa berharganya kepercayaan yang diberikan kepada saudara, bahwa saudara adalah orang pilihan, bahwa di tangan saudara akan terjadi mujizat. 5 roti dan 2 ikan, mujizatnya tidak terjadi di tangan Tuhan Yesus. Mujizatnya terjadi di tangan murid-murid. Ketika murid-murid membagikan roti dan ikan itu, di situ pelipat gandaan terjadi. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu tanpa kita, tapi Dia selalu ingin melibatkan kita. Welcome to the most adventurous life of Christianity. Ini adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Ketika saudara bersentuhan dengan jiwa-jiwa, dan saudara akan melihat bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan itu terjadi. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa sebentar sebelum kita akan masuk ke sesi tanya jawab, oke? Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Engkau sendiri akan menjelaskan lebih jauh, Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu tentang perawatan jiwa? Apa yang menjadi detak jantung-Mu tentang pemuridan? Inilah kehidupan yang sesungguhnya di dalam iman kami. Kami bukan saja merawat orang untuk bertumbuh di dalam Engkau,
Tapi ketika kami merawat orang-orang, kami sendiri pun akan mengalami perawatan itu. Dan kami sendiri akan mengalami pertumbuhan. Pelayanan ini akan menjadi pagar bagi kami. Supaya kami hati-hati. Supaya kami terus menjadi teladan bagi banyak orang. Berkatilah semua leader yang hadir pada malam hari ini. Roh Kudus, tidak ada satupun taburan kami di dalam Engkau akan sia-sia. Tapi kami akan melihat bagaimana orang-orang bertumbuh semakin dekat mengasihi Tuhan. Dan mereka ada dalam misi kerajaan surga. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya dan saya serahkan waktu selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Saya berusaha untuk menjawabnya, tapi kalau misalnya hari ini saya belum bisa jawab, saya janji nanti jawabannya akan menyusul. Nah, mungkin ada bagian-bagian yang Ferit juga nanti bisa ikut menjawabnya dari pengalaman dia sebagai anak rohani ya. Demikian Mbak Maria, terima kasih Pak Kosma juga. Terima kasih Pastor Yen buat materi yang disampaikan. Saya silakan ke Kak Posma. Silakan. Oke, ya terima kasih Pastor Yen atas penjelasannya. Tuhan memberkati. Itu memang hari-hari ini yang sangat kita butuhkan di dalam komsel kita, baik di 11DG, Youth, ataupun di Live. Nah, dari pembahasan tadi mengenai komsel ataupun leadership kepemimpinan, ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau sudah mengumpulkan pertanyaan, bisa by chat atau bisa dengan mengangkat tangan atau melambaikan tangan melalui sign. Nanti Mbak Maria akan menolong saya untuk melihat. Biasanya kalau pada pertanyaan, ya, kalau sampai tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara sangat mengerti apa yang sudah disampaikan. Kemungkinan kedua, sama sekali tidak ngerti, jadi tidak ngerti apa yang mau disampaikan. Silakan, tadi ada Ibu Desi ya. Oh, Bu Desi. Shalom, Pendeta. Halo. Saya mau nanya, saya mengalami kesulitan kalau ngajak orang pelayanan. Maksudnya mau dipaksa juga susah, mau diajak pelayanan terus kok kayaknya maksa atau gimana ya. Terus baiknya kalau orang diajak pelayanan dan berkeberatan pelayanan untuk misalnya aser atau gimana, apa yang seharusnya saya lakukan? Saya juga sering-sering kasih ayat emas loh. Kalau saya ayat emas saya selalu bilang, pilihan kamu Asher, kamu kalau diajak dipanggil tugas, dipanggil pelayanan nggak mau, lama-lama kamu dipanggil Tuhan. Itu kata-kata yang pertama. Kata-kata yang kedua, ingat Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus menolak panggilan, dia ditelan ikan. Saya sudah sering-sering pakai ayat itu, tapi kok rasanya mereka kadang-kadang masih bisa mengelak begitu loh. Ini mesti bagaimana? Oke, Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Desi. Bu Desi ini salah satu leaders HF Aser. Jadi kita tim Aser, kita bentuk kelompok HF dan beliau yang ketua di situ. Ya. Langsung dijawab atau mau ada tambah satu pertanyaan lagi? Jawab aja. Tadi ada Pak. yang mau ngomong. Oh, langsung aja ya, mari Bu. Saya jawab aja ya supaya lebih banyak waktu untuk. Oke, terima kasih Ibu Desi ya. Nah, ada faktor yang sangat penting ya ketika kita bicara tadi dari sisi kepemimpinan berhubungan dengan mengajak orang ya. Sebenarnya kita waktu ngajak orang itu kita sedang mempengaruhi orang gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan ya, yang paling utama sebenarnya ketika kita ada di dalam kelompok kecil, bangun hubungan, Bu. Bangun hubungan itu segala-galanya ya. Itu yang pertama. Jadi ketika hubungan itu sudah mulai, hubungan itu jadi
hubungan itu kan punya tingkatan-tingkatannya ya. Ya, sampai kepada tingkat yang paling tinggi itu sudah punya trust, sudah punya kepercayaan, ya. Nah, kalau orang sudah sampai pada level itu, ya level kedekatan karena kita membangun hubungan dan punya kepercayaan, itu mau diajak ngapain juga gampang. Ya, tapi kalau kita belum sampai kepada level hubungan yang dalam, itu memang agak sulit gitu ya, apalagi kalau kita kasih ayat-ayat firman Tuhan ya, itu justru akan lebih sulit Bu gitu. Jadi kita mulai dari hubungan ya. Saya ambil contoh ya, Ferit ada di sini ya sekali lagi ya. Nah, saya harus membangun kepercayaan. Tak ajak makan Bu ya, saya ajak makan. Saya harus merogoh kantong sendiri ya, harus punya modal ya untuk sediakan waktu juga gitu ya, sampai dia punya percaya sama saya. Sekarang tak ajak terjun payung juga dia pasti ikut. Benar ya Fer? Gitu ya. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua ya, orang harus mengerti kenapa dia harus lakukan itu. Ya, saya ambil contoh, saya punya ketua live ya, live group di Bogor ya, 12 tahun saya mempertahankan dia. Sedikit-sedikit dia bilang, udah saya nggak mau jadi ketua live lagi. Udah, saya nggak mau jadi ketua live lagi. Sedikit-sedikit dia ngomong seperti itu gitu. Nah akhirnya, kenapa dia bisa bertahan selama 12 tahun ini? Saya harus menaruh dasar yang kuat ya. Kenapa kamu harus melayani? Ya, kalau kita tidak melayani, ya balik lagi. Setelah hubungan itu dibangun ya Bu, jadi kalau hubungan belum dibangun ya susah menceritakan kenapanya gitu. Orang harus ngerti kenapa dia harus melayani. Orang harus ngerti kenapa dia harus ambil kesempatan itu. Ya, kalau kita tidak punya hubungan dan kita hanya ajak-ajak begitu aja, saya khawatir dia memang jadi sebel gitu jadinya. Ya karena belum punya trust gitu. Tapi kalau punya trust, yang kedua kita taruh dasarnya. Kenapa sih kalau dia memang asyir ya kenapa saya mesti melayani sebagai asyir? Ya, apakah ini ada hubungannya dengan talenta? Itu kita bisa jelaskan. Apakah ini bisa kalau udah hubungan sama talenta ya satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan talenta kita kan seperti itu. Yang kedua ya kesulitan dia apa? Kita juga mesti cari tahu. Balik lagi hubungan. Ya kenapa dia nggak mau melayani? Oh mungkin karena dia sendiri sedang menghadapi masa-masa transisi ya, misalnya dari segi usaha, dari segi anak-anak atau apa, itu yang kita coba untuk mengerti ya. Saya pernah utus Verita untuk masuk ke melayani di sekolah Tunas Harapan punya gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem ya, dan masa-masa itu dia baru punya anak pertama gitu kan. Saya selalu bilang, gimana Fer? Suamimu Indra setuju apa enggak? Ya, pokoknya filter pertama itu suamimu. Jadi saya tidak mengambil dia keluar dari keluarganya untuk supaya dia memenuhi apa yang saya mau gitu loh. Nah, jadi kita harus melihat dari banyak sebagai pemimpin ya kita mesti cari tahu why-nya. Kenapa dia tidak mau? Ya, dan itu bisa diselidiki dari hubungan yang kita bangun dengan dia. Kita mesti cari tahu karena kita nggak bisa memperdaya orang. Kita harus memberdayakan orang. Apa bedanya? Kalau kita memberdayakan orang, kita memperlengkapi dia. Mungkin dari sisi pengetahuan, dia belum mengerti. Mungkin dari sisi dorongan, dia masih belum bisa mengatur waktu, skala prioritas, dan lain sebagainya. Nah, kita mesti tolong. Ya, supaya dia bisa pada titik kepercayaan, oh sekarang saya ngerti. Baru dia akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Kira-kira begitu Ibu Desi. Semoga menjawab pertanyaan. Ya, mungkin Ferit bisa share sedikit ya Pak Posma ya. Kenapa bisa. Dia mau ikut selalu saya kalau ajak Fer, kayak malam ini aja, dia tadi jam 5 baru Zoom meeting sama Pastor Arif, karena dia sedang dapat tugas yang sangat besar gitu. Jadi saya tanya Fer, hari ini Cici mau bicara di Leaders, apa kamu bisa ikut? Oke Cici, siap. Kenapa gitu? Kenapa dia mau ikut? Saya juga bingung. Padahal dia punya anak 2, masih kecil-kecil di rumah ya. Silakan Fer. Ferry masih mute, Dek. Nah. Oke, terima kasih Pastor Yohana. Oke, terima kasih, suatu kehormatan bisa hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian dari Gereja Ambengan ya di Surabaya. Oke, kalau ditanya kenapanya, karena nomor 1 trust tadi ya, gitu ya, trust kepada mentor saya gitu ya. Jadi
saya percaya kalau apapun yang mentor saya lakukan, yang mentor saya kasih saya, yang mentor saya ajak, pasti itu buat kebaikan saya gitu ya. Jadi trust saya udah sampai di level itu. Jadi apapun yang memang baik buat saya akan coba semaksimal mungkin, dan kalaupun itu tidak mengganggu waktu keluarga saya, nggak ganggu waktu-waktu yang lain, saya masih bisa lakukan, saya akan lakukan gitu. Dan itu berawal dari trust tadi gitu ya. Karena saya juga melihat teladan yang diberikan oleh mentor saya, bagaimana kehidupan dia berbuah, bagaimana kehidupannya dalam memuridkan gitu ya, udah menghasilkan buah-buah yang saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri gitu. Jadi karena saya sudah melihat buahnya, jadi saya percaya gitu. Jadi kalau kita pengen jadi seorang leader atau mentor yang dipercaya, kita juga harus berbuah gitu. Hidup kita harus menghasilkan buah supaya orang lain juga percaya gitu. Apa yang kita omongin, firman Tuhan yang kita sharing, benar-benar ada hasilnya gitu dan powerful. Bukan hanya sekedar hafalan firman Tuhan gitu ya. Semua orang bisa gitu menghafal firman Tuhan. Tapi bagaimana kita melakukan itu dan akhirnya mengubahkan kehidupan orang, itu yang akan jadi power gitu. Dan saya lihat itu di mentor saya, sehingga saya ya punya trust sedalam itu gitu. Jadi apapun Johanna bilang ke Ambon, mungkin saya juga ikut gitu ke Ambon ya Ci, kalau diajak. Jadi ya ayo kita bangun trust sih, penting gitu ya dalam pemuridan dan teladan. Trust dan teladan adalah dua kata kunci buat saya, bagaimana kita mau dimuridkan dan memuridkan orang lain. Gitu aja sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Verita atas sharingnya. Ya, barangkali ada pertanyaan? Ya, Koyos, mari. Koyos apa? Silakan. Ya, mau tanya, ini kan biasanya problem di suatu HF itu kalau misalnya ada teman baru ataupun meskipun teman ya apa itu kita sudah lama, kadang itu ada suasana kaku gitu loh. Nah, maksudnya kaku dalam arti untuk ngajak mereka untuk sharing atau bercerita gitu. Ya kayaknya dipendem gitu loh, nggak mau dikeluarin. Nah mungkin saya nggak ngerti sih apa mereka berpikir mungkin Koko kan udah tahu ceritanya, ngapain saya cerita lagi buat orang lain kan, mungkin seperti itu atau apa, kita yang nggak tahu persisnya. Cuman jadi kadang kita pancing dengan pertanyaan ini itu jawabannya ya cuman ya sekedar menjawab pertanyaan dan tidak ada lain-lain gitu loh. Nah jadi rasanya small groupnya itu ya leadernya aja yang ngomong terus gitu. Nah, ya itu aja mungkin. Ya, makasih. bisa langsung dijawab, Bu. Ya, mari Bu. Terima kasih Kak Yos buat pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat umum ya. Rata-rata orang menghadapi ini. Nah, ini bisa terjadi karena ketika kita memulai small group itu, kita langsung masuk kepada agenda-agenda yang berat. Ya, orang diajak sharing dan lain sebagainya. Nah, padahal 2 minggu sampai 5 minggu pertama ketika sebuah small group itu dimulai, itu harus berisi fellowship jauh lebih banyak, ya. Ketimbang langsung masuk kepada materi gitu loh. Oke, Bapak Ibu tuh ya, itu yang pertama. Yang kedua juga tujuan ya, kenapa di sini. Nah, kenapa mereka harus berbicara? Kalau mereka tidak berbicara, maka kita nggak bisa tahu sedalam apa mereka memahami apa yang sedang didiskusikan gitu. Jadi itu kita bisa segala sesuatu dibalikin untuk kepentingan mereka. Ya, saya selalu lakukan itu. Ya, kenapa dia harus belajar untuk mengungkapkan? Kalau dia tidak belajar mengungkapkan, ya sama kayak kita ke dokter gitu loh. Kalau kita tidak mengungkapkan, ya dokter mau apa yang mau disembuhkan kan gitu, seperti itu gitu kan. Nah jadi mungkin Kok Yos kalau bisa familiar dengan kata icebreaker ya. Perlu pendekatan yang lebih sebenarnya kalau untuk itu ya, kita semua mengalami memimpin small group dengan kondisi seperti itu, perlu pendekatan yang lebih ya ketimbang langsung kepada agenda yang berat ya. Jadi pendekatan itu bisa berupa icebreaker ya. Pendekatan itu icebreaker itu pun ada bermacam-macam icebreaker ya yang bisa untuk pengenalan lebih dalam ya. Saya ambil contoh, saya pernah buat icebreaker yang
ngisi form ya, ngisi form. Jadi isinya tolong isikan minuman favorit saudara gitu kan, makanan kesukaan apa. Terus masing-masing mereka mulai menceritakan. Oh, terus silakan cari yang sama gitu sama teman-temannya. Jadi mereka mulai berbaur satu dengan yang lain gitu kan. Nah, terus ada satu pertanyaan, kira-kira kalau saudara bisa ke luar negeri, saudara pengen kemana tapi jangan pikir duitnya, tulis aja gitu misalnya gitu ya. Jadi itu tuh bikin homey, dibikin asik gitu loh maksudnya. Nah, itu dari situ ya. Kalau misalnya dari situ nanti mereka bisa cerita ya, atau misalnya kisah-kisah yang personal ya sifatnya. Pasti ada kisah yang paling lucu dalam hidup saudara, misalnya seperti itu ya. Tolong ceritakan, yuk hari ini kita mau berbagi satu dengan yang lain ya. Pasti kesukaan jadi anak tertua, misalnya gitu kan. Jadi jangan dibikin formal, orang langsung kayak datang dengan firman Tuhan apa yang harus saya dapat hari ini. Enggak selalu harus seperti itu, karena kita harus membangun hubungan terlebih dahulu, baru nanti kita akan masuk kepada hal-hal yang mungkin sifatnya kusuk, ya serius. Jadi itu kombinasinya mesti ada, ya. Nah, apalagi FH yang baru dibuka, hati-hati, ya, karena ini bisa meningkatkan langsung kebosanan, ya. Apalagi kalau sampai mereka nggak bisa mengungkapkan, mereka cuma dengar, gua udah tahu dia mau ngomong apa. Misalnya seperti itu ya. Jadi dibikin itu seperti fun ya untuk pendekatan-pendekatan. Nah, kemudian kalau sudah sampai tahap misalnya oke, Pastor Yohana itu sudah kami kerjakan. Sekarang masuk kepada diskusi nih agak sulit misalnya seperti itu. Nah, sama diskusi juga sifatnya penerapan ya. Saya kalau terhadap anggota-anggota live group yang tidak mau bicara, tak tanya lagu kesukaannya apa gitu. Minggu depan pilih lagu ya, gantian satu orang pilih satu lagu. Pokoknya mereka harus mengalami breakthrough ya. Hari ini mereka nggak ngomong sesuatu. Besok mereka mulai cerita misalnya minggu depannya. Cuman beberapa kalimat nggak apa-apa, itu mesti diapresiasi, ya kan? Nah, selain itu personal approach juga penting gitu ya. Kita perlu mendorong, contoh, saya tahu misalnya Ko Yosafat ini punya kesaksian yang sangat luar biasa, tapi dia ini pemalu, tidak mau bersaksi misalnya gitu kan. Nah, saya perlu sebagai leader pendekatan secara personal gitu. Koko tahu nggak, sebenarnya pengalaman Ko Yosafat ini bisa membangkitkan iman begitu banyak orang. Karena hari-hari ini pasti ada orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi kita taburin sesuatu yang untuk kepentingan dia, bukan untuk memenuhi kepentingan kita. Bangga sebagai ketua FH karena anggota kita aktif, jangan ya. Tidak ada satupun untuk kepentingan kita. Itu mesti dijaga baik-baik ya. Kalau mereka bersaksi itu untuk mereka. Kalau mereka belajar sharing itu untuk mereka. Itu yang kita mau bangun ya. Sehingga itu yang tadi Verita bilang ya, dia mengalami trust itu bahwa itu bukan untuk saya semata, itu untuk jauh lebih besar porsinya untuk kamu gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal, penerapan ya. Saya ambil contoh lagi satu ya. Saya pernah icebreaker itu ya kok. Saya bikin 5 atau 6 kertas kecil yang tulisannya perasaan ya. Misalnya sukacita ya, sedih, senang gitu misalnya, bahagia ya, bangga misalnya. Apa aja yang menunjukkan perasaan. Terus tak tempel di papan tulis ya, karena live group kami waktu itu ada di ruang kelas ya, pinjam ruang kelas gereja waktu itu. Terus saya tanya, tolong masing-masing ceritakan tulisan yang mana menggambarkan perasaanmu hari ini. Itu bisa langsung tiba-tiba ada salah satu anggota yang saya sedang sedih katanya. Loh kenapa sedih gitu kan? Dia mulai cerita. Nah itulah cara membangun hubungan ya. Hubungan-hubungan itu dibangun dari situ sehingga kita engage satu dengan yang lain. Lama-lama kita bisa punya trust untuk nanti pada akhirnya Ko Yosafat akan bingung untuk menghentikan dia berbicara. Itu tantangan berikutnya. Awalnya sulit bikin orang bicara ya, nanti belakangan susah menghentikan dia bicara gitu. Nah itu ada triknya sendiri lagi gitu. Kira-kira seperti itu ya. Apakah ini menolong Ko Yosafat? Thank you, Ci. Ya. Terima kasih Pak Posma, saya kembali. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan mungkin? Satu lagi mungkin ya.
Oke, Oh iya, Kak Posma. mari. Ini ada pertanyaan Oh, ada dari Cio, ya. Oke. Ya, sabar ya Cio, silakan. gantian Evan ya. Dari Ya, dari Thomas Avio. Pertanyaannya, bagaimana agar kelompok kecil itu terhindar dari utilitarianisme? Apa itu? Apa tuh? Utilitarianisme. Apa itu, Thomas? Bisa mungkin kamu menjelaskan? Aku share ke Pastor Yen ya. Mungkin Thomas bisa jelaskan. Untuk kebahagiaan orang lain, katanya. Tidak terjebak untuk kebahagiaan orang lain. Oh, oke. Jadi maksudnya kita tidak mau menyenangkan sekedar membahagiakan gitu. Oh ya. Oke. Mungkin ya, sekedar membahagiakan orang lain gitu kah? Baik. Oke, jadi kalau saya gini ya, teman-teman, bahwa kita sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk mendewasakan mereka. Ya. Jangan pernah takut kehilangan anggota. Selama kita ada di track yang benar. Ya. Yes. Makanya bangun trust, ya. Bangun trust itu yang paling penting. Keteladanan, trust kita, ya, trust dia terhadap kita gitu ya. Balik lagi, dia harus tahu why gitu. Kalau sampai kita koreksi atau apa, itu kan ada teknisnya juga ya. Jangan sampai kita koreksi di depan orang, jangan sampai ya itu yang 4 mata, terus 6 mata, gitu-gitu ya. Itu ada di dalam Alkitab ya gitu ya. Jangan lakukan untuk menyenangkan orang ya, karena itu tidak akan bertahan lama. Ya. Pimpin sebagaimana seharusnya. Ya. Masuk dalam proses sebagaimana seharusnya. Karena small group itu ada tahapan-tahapannya ya. Kalau dia misalnya sudah mulai nyaman satu dengan yang lain, kan kita sudah harus kepada multiplikasi misalnya kalau sudah banyak dan lain sebagainya. Nah, jangan pernah takut bahwa itu akan menyinggung perasaan orang. Ya, jadi kita nggak boleh memimpin dengan hati yang tertuduh, itu maksudnya. Gitu. Jangan pernah takut akan hal itu ya. Mungkin kalau bisa dikatakan karena seberapa banyak kita mau menyenangkan orang? Pasti nggak bisa. Yang kita harus cari yang benar itu yang mana menurut firman Allah. Kalau saya harus koreksi, saya harus bicara dengan kasih, dengan hormat, walaupun saya lebih muda. Jangan pernah takut. Kenapa? Kalau kita lakukan dengan jujur dan tulus dalam hati kita dengan hormat akan Tuhan, orang yang pergi satu kali dia akan balik lagi. Saya sudah ngalamin itu berkali-kali. Ya. Orang nggak senang dengan cara kita, orang mungkin cari alasan untuk menjatuhkan kita, atau misalnya dia nggak puas karena kita kurang menyenangkan hati dia, ya kita mesti kasih pengertian. Balik lagi, komunikasi itu sangat penting, karena kita membangun komunitas. Ya, tanpa komunikasi yang jelas, jangan hanya jatuh ke dalam asumsi. Ya, bukan untuk menyenangkan orang. Jaga hati kita baik-baik, jangan sampai kita hanya mau menyenangkan hati orang. Kita mau senangkan Tuhan dengan pertumbuhan orang-orang. Kira-kira seperti itu, Thomas. Apakah cukup menolong atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, dikasih Pam. Terima kasih Pastor Yen. Mari, Brother Irfan. Gio. Masih mute ya? Iya, masih mute, Gio. Bisa di-unmute, Gio, Siri. Di-unmute, oke. Thank you, Pastor Ian. Sudah sharing banyak dan itu sangat-sangat menolong kita semuanya dalam memimpin. Thank you so much. Dan Pastor Ian, saya punya pertanyaan. Dalam sekian lama dalam perjalanan memimpin small group dan mendirikan dan membangun small group, teman-teman para leader semuanya, apakah pernah ada sebuah kegagalan yang terbesar? Atau what was the biggest failure? Dan bagaimana Pastor Ian kemudian apa the biggest failure yang seharusnya juga akhirnya kita bisa pelajari dan kita hindari, dan how do you overcome? Oke, the biggest failure dalam perjalanan saya adalah salah memilih orang. Saya terlalu cepat tumpangin orang untuk menjadi leader. Itu saya pernah alami. But that is only once and never again.
Itu ya. Jadi ketika kita mempromosikan seseorang, ya kita harus hati-hati ya, terutama kalau dia pindahan dari gereja lain. Ya, itu belum tentu. Walaupun dia sudah menjadi orang besar di gereja lain, itu prinsip saya pada akhirnya. Walaupun dia sudah menjadi pelayan di gereja lain dan dia masuk bergabung dengan kita, please jangan buru-buru tumpangin tangan dia untuk menjadi pemimpin, ya karena dia belum tahu dan kita belum tahu dia gitu ya. Walaupun he looks good gitu kan, oh dia bisa ini, dia bisa itu gitu, kayaknya bahkan dia lebih hebat dari saya gitu. But don't do that ya, karena nilainya tuh belum sama. Ya. Dia belum teruji untuk punya penundukan diri, dia belum teruji punya teachable spirit. Ya. Kadang-kadang dia bahkan membawa budaya dia yang lama dan diterapkan di dalam small groupnya kita, itu yang jauh lebih berbahaya gitu loh. Jadi satu hal yang saya pelajari ya, gini, sebagai pemimpin yang ada sekarang ya, challenge kita adalah melahirkan pemimpin-pemimpin keluaran. Ya, jangan berbangga dengan pemimpin kejadian. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau pemimpin kejadian tuh gini loh. Misalnya Gio punya small group, ya kan. Terus tiba-tiba sama Kak Posma kirim seseorang yang lulusan dari Sati gitu. Oke, nanti akan bantu Gio ya, misalnya gitu kan ya. Wah, Gio langsung berbahagia dan bangga. Wis, di FH saya ada loh seorang yang pemimpin yang luar biasa. No. Kita nggak berbangga dengan itu, ya. Saya lebih berbangga, ya. Dalam kasus ini saya bisa cerita karena Verita ada di sini misalnya, ya. Orang yang tadinya lahir baru, bayi rohani, dibimbing, bertumbuh, dan akhirnya jadi pemimpin. Nah, dia itu pemimpin keluaran namanya, gitu. Bukan pemimpin kejadian, ya. Karena pemimpin kejadian itu kita belum apa-apain dia sebenarnya. Jadi, the fruits of our ministry itu belum kelihatan sebenarnya, gitu. Challenge teman-teman adalah coba lihat anggota-anggota FH kalian, gitu ya. Pasti ada ketika kalian berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa ya, mempersiapkan pemimpin itu bukan nanti waktu kita mau resign. Saya mau kuliah ke luar negeri nih, baru saya siapin Pak Posma ya. Nanti tak cariin ya. Jangan. Ketika Anda mulai memimpin, saat itulah Anda mulai mempersiapkan orang. Ya, kenapa? Kalau sampai Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di dalam small group kalian sudah punya pemimpin untuk bermultiplikasi gitu. Jadi failure saya yang paling besar selama ini, waktu itu saya pernah salah memilih orang. Yang akhirnya orang itu menjadi duri dalam daging, dalam pelayanan saya. Ya, itu pun pernah kejadian seperti itu. Gitu loh. Jadi, the rest saya belajar banyak gitu ya. Jadi pengalaman itu bukan guru yang berharga kalau tidak dievaluasi. Pengalaman akan menjadi guru yang berharga kalau kita evaluasi. Oh iya ya, kemarin itu salahnya di mana gitu. Kira-kira gitu sih, Gio, gitu. Ada lagi yang mungkin ditanya? Ya. Oke, thank you. Mungkin last one, terakhir. Ada satu lagi Kak, chat yang masuk. Oke, ini dari Jeremia. Gimana cara menanggulanginya kalau respon mereka minim. Jadi pada saat-saat online gini, mereka tuh respon mereka tuh minim. Jadi kayak sharing firman Google Meet, WPDA sharing firman sudah dilakukan, WPDA sudah dilakukan. Tapi responnya minim. Namun kalau bicara tentang game, mereka sangat antusias. Gimana cara menanggulanginya? Oke, terima kasih. Ini pasti youth ini kayaknya nih. Oke, kita bisa belajar dari pengalaman Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus ketika dia ada di alam terbuka, dia bicara tentang burung, ya. Dia ketemu sama wanita Samaria di pinggir sungur, dia bicara tentang air, ya kan. Nah, jadi games itu pun sebenarnya bisa menjadi jembatan, ya. Tapi ya saudara mesti kuasai sebelum saudara bicara. Karena kalau saudara bicara, saudara tidak mempelajari, maka akan lebih sulit gitu loh. Jadi sebenarnya
segala sesuatu itu bisa menjadi jembatan kita untuk masuk, ya, karena Yesus sudah memberikan contoh itu, ya kan? Dia bicara soal kekhawatiran, dia bicara soal air sungai kehidupan, ya, dia bicara tentang tax collector dengan Matius dan juga dengan Sakius gitu ya. Jadi itu semua bisa menjadi jembatan gitu. Nah, jangan terlalu tanda kutip jangan terlalu rohani gitu ya. Dalam hal approach orang, ya. We must progress tentunya. Oke, hari ini kita porsinya 20 kerohanian misalnya gitu ya. Oke, minggu depan kita bisa tambahin 25%. Minggu depan lagi bisa ditambah. Jadi tanpa sengaja orang itu pelan-pelan itu dibawa gitu. Ya, ini sekali lagi takes time ya, karena kita sifatnya bangun hubungan untuk memindahkan hati kita dan pikiran kita, nilai-nilai kerajaan kepada orang itu butuh waktu. Yang tadi Verita bilang, kepercayaan itu kan butuh waktu, ya kan? Dia kadang-kadang orang-orang ngelihat kamu tuh bener nggak sih dengerin saya. Nah, teknis mendengar ada lagi Pak Posma, itu lain lagi nanti pelatihannya ya. Teknis mendengar, teknis memberikan respon ya, teknis untuk itu pelatihan untuk leader-leader gitu, pelatihan teknis bagaimana memimpin agenda dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih yang saya bisa kasih tahu. Mungkin dari pengalaman Fer, mungkin punya pengalaman, boleh Verita sharing sedikit kalau ada pengalaman Fer, bagaimana menghadapi, karena dia lebih banyak sama anak-anak sekarang ya. Silakan Fer. Oke, karena pelayanan di youth pasti ngalamin ya itu masa-masa biasa malah di belakang-belakang ini gitu ya. Waktu pertama-pertama jadi online malah masih semangat-semangat ya biasanya anak-anak muda karena sesuatu yang baru nih, digital gitu kan, di Zoom, di WA, di Line gitu ya, di Google Meet. Tapi begitu ke belakang nih mulai sedikit menurun, memang kami juga mengalami gitu ya di youth. Salah satu strategi kami adalah yaitu satu, memperbanyak icebreaker kita, harus lebih kreatif gitu ya. Kita pakai Mentimeter, kita pakai Kahoot gitu ya, bikin kuis yang seperti itu. Gitu. Jadi serasa mereka nggak merasa ini sesuatu yang membosankan, nggak merasa sesuatu yang kayak formal banget gitu. Karena kita pengen bikin small group itu sesuatu gaya hidup gitu ya. Jadi sesuatu yang mereka nikmati, mereka butuhkan, dan mereka enjoy di dalamnya. Kalau kita nggak bisa bikin anggota live kita enjoy, susah, kita mau share apapun akan mental gitu ya dari mereka gitu. Makanya kita gimana caranya harus punya opening dan icebreaker yang bisa benar-benar get attention gitu dari mereka, benar-benar dapat perhatian dari anggota-anggota small group kita gitu. Dan kalau misalkan udah mulai bosan nih, mereka udah mulai nggak respon gitu ya, itu seninya gitu. Seninya bagaimana kita punya opsi-opsi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu. Jangan cuma pertanyaan yes no question aja, tapi pertanyaan yang bikin mereka mikir gitu, bikin mereka mau deskripsiin pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparin gitu. Dan kadang-kadang kemarin kita bikin jebakan gitu. Jebakannya adalah mereka jawab dulu gitu ya, diketik. Habis itu kita tanya, siapa nih yang jawab ini? Siapa nih yang jawab ini gitu. Jadi karena kadang-kadang namanya anak muda nggak semua berani open gitu ya pada pertanyaan-pertanyaan yang cukup dalam. Jadi kadang kita harus pinter-pinter cari strategi gimana caranya supaya anak-anak muda ini mau terbuka gitu. Kalau kalau tertulis gitu kadang-kadang lebih mudah menyampaikan daripada langsung ditembak ngomong. Wah, mereka bisa gelagapan, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi kadang-kadang kita, silakan kalian tulis gitu ya, nggak usah kasih nama dulu gitu, gini-gini. Baru kita tembak tuh dari jawaban-jawabannya, siapa yang jawab ini, siapa yang jawab ini gitu. Baru mau nggak mau mereka jawab gitu ya. Jadi harus pinter-pinter cari strategi sekreatif mungkin. Karena ya tadi dibilang kita harus banyak makan karena kita mau kasih nutrisi buat orang-orang yang kita pimpin gitu ya. Jadi ayo kalau memang kita leaders terus mau belajar gitu hal-hal yang baru, hal-hal yang kreatif, karena ya kita mau membangun kehidupan orang lain, jadi kita nggak boleh berhenti belajar terus gitu sih. Itu aja sharingnya, terima kasih. Ya, terima kasih buat pesan yang sangat baik malam hari bagi kita. Satu pesan yang saya tangkap di bagian terakhir ini, kita terus harus mengupgrade diri kita sebagai seorang leaders. Kita terus memiliki hati, kita terus memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama,
hormat kepada pemimpin dan juga menjangkau jiwa gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Yen dan juga Bu Verita atas waktunya, atas kesempatannya untuk berbagi bersama kami, sharing dengan kami. Biarlah doa kami, Pastor Yin terus diberkati Tuhan di dalam pelayanan. Demikian juga dengan Bu Verita di dalam pelayanannya sudah dipercayakan, Tuhan terus tambah-tambahkan. Malam hari ini sebelum Pastor Yin dan Bu Verita akan live, kita akan berdoa bagi mereka, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Kita foto dulu dengan Pastor Yin, nanti C. Mami akan foto ya, foto kita. Lalu kemudian kita akan berdoa buat Pastor Yen dan Bu Verita. Kasih tanda kalau sudah ya. Di mute. Sorry. Ini jadinya akan karena 2 halaman, jadi teman-teman standby ya. Pokoknya saya belum selesai, saya jangan ganti pose. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Thank you. Oke, kita akan berdoa untuk Pastor Yen dan Bu Verita. Tapi setelah doa dan Pastor Yen dan Bu Verita live, saya minta waktu rekan-rekan sekitar maksimal 5-10 menit saja sebelum kita akan benar-benar close meeting kita malam hari ini. Oke ya rekan-rekan ya, jangan live dulu setelah nanti kita doa untuk Pastor Yen dan Bu Verita. Saya tadi lihat ada Pak Yudi ya, nanti Pak Yudi akan berdoa buat Pastor Yen dan Bu Verita. Mari Pak. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pelayanan daripada Pastor Jen dari Bu Verita. Kami mengucap syukur atas segala sharing firman Tuhan dan atas pengalaman-pengalaman pribadinya dalam bentuk small group. Biar kami semua belajar, Tuhan bersama-sama belajar, saling mengisi dan saling menguatkan, dan kami boleh menimba ilmu dari ini Tuhan. Biar kami Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami sudah pelajari bisa menjadi pengetahuan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pemimpin yang baik, kami boleh mengajarkan, kami boleh memuridkan dan merawat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dan menolong kami dalam mengembalakan daripada semua jemaat yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami merasa lelah, kalau kami merasa mulai putus asa, biar pertolongan Tuhan kami mampu mengatasi semuanya. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Tuhan memberkati Pastor Yen dan juga Verita dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kami semua menyampaikan ucapan terima kasih buat Pastor Yen dan Verita. Thank you Pastor Yen. Thank you Kak Verita. Oke, Tuhan berkati. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan pada rekan Bojong mewakili Live DJ dan Koromik mewakili Live sebelum nanti kita akan close. Ya, mari. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin pengumuman kurang lebih 3 hal yang akan aku sampaikan untuk berhubungan dengan 11DG. Oke, yang pertama, teman-teman, kita punya program baru. Mungkin banyak program kerja kita yang batal semua sampai mungkin akhir tahun ini. Banyak program yang batal, banyak program yang nggak jalan sebagaimana mestinya karena pandemik ini. Tapi kita dari pusat punya satu program yang namanya 11DG Podcast. Nah, dengan kita punya judul namanya Care in Christ. Nah, teman-teman, podcast ini tujuannya adalah bagaimana untuk jemaat-jemaat atau teman-teman kita bisa sharing, yang mungkin selama ini kita nggak tahu ceritanya gimana, kita nggak tahu pengalaman hidupnya seperti apa, tapi kita pengen agar mereka itu mulai bicara satu sama lain. Nah, bicara yang tadi kan kayak Pastor Ian juga bilang bahwa bagaimana kalau misalnya anggotanya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa segala macam. Nah,
untuk cash ini kali ini itu sebagai device buat mereka agar mereka bisa ngomong. Mungkin memang nggak semua yang bisa terjaring di acara ini, cuma beberapa mungkin kita bisa dengar, oh ternyata Koyus punya pengalaman seperti ini, oh ternyata Cemami punya pengalaman seperti ini. Nah itu tujuan cash kali ini seperti itu. Nah teman-teman mungkin memang sekarang cash ini hanya untuk yang pusat sementara. Aku rindu banget untuk satelit-satelit lain akan bergabung di acara ini, di podcast kali ini. Teman-teman bisa share satu sama lain apa yang teman-teman mau sharingkan, bebas, nggak tertutup harus tentang perkuliahan, harus tentang pekerjaan, nggak. Tapi semuanya juga harus bisa, semuanya bisa share. Nah, kita ada platform Instagram dengan nama 11DigiCare. Teman-teman bisa sharing di sana. Jadi teman-teman bisa mulai follow 11DigiCare. Bedanya apa sih dengan akun Instagram yang 11Digeneration? Bedanya cuma yang 11DigiCare khusus untuk teman-teman bisa curhat, bisa sharing satu sama lain. Dan ketika itu memang teman-teman DM untuk adminnya, kalau teman-teman berkenan agar bisa kita publikasikan di acara kita, ya teman-teman akan kita undang untuk jadi pembicara di acara kita. Nggak perlu khawatir, itu cuma isinya 2 orang, jadi teman-teman akan face to face dengan lawan teman-teman. Oke, itu program kita yang pertama. Lalu program kita yang kedua nantinya, kita sebenarnya kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan kapan kita bisa ibadah secara fisik. Tapi kita secara pribadi mengundang teman-teman untuk kita ada rapat online, ya kan? Kita nanti janjian sendiri aja. Mau sebulan sekali atau 2 bulan sekali, mungkin lebih efektif kalau 2 bulan sekali. Jadi kita sekaligus mempersiapkan ibadah fisik kita seperti apa, mempersiapkan visi misi kita selama tahun depan gimana. Itu nanti kita akan janjian sendiri, kan kita punya grup untuk masing-masing ketua satelit. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa ingatkan ke anggotanya teman-teman juga di satelit manapun, kalau YouTube nggak cuma tentang live recording, live streaming, tapi YouTube juga bisa playback. Jadi mungkin teman-teman yang punya teman yang nggak sempat lihat waktu live streaming, teman-teman juga bisa mengingatkan. Kita dari pusat meminta bantuan untuk teman-teman saling mengingatkan satu sama lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Romi untuk selanjutnya. Langsung di-unmute, Rom. Romi di-unmute dulu. Oke. 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 Sekarang giliran live ya, teman-teman. Kita sih selama ini punya 4 kegiatan kan. Ibadah minggu. Sudah kita jalankan sama-sama satelit ya. Bareng-bareng. Terus HF online ya semuanya berjalan. Satelit juga. Dan yang 2 ini rencananya kami akan ajak satelit untuk bergabung. Itu pertama itu IG Live, yang setiap Selasa kita lakukan jam 7 malam, rekan-rekan. Selama ini kan kita jalankan sendiri, ya, hostnya dari kita sendiri, dari Ambungan. Dan kita akan rencana mengajak rekan-rekan satelit untuk ikut bergabung dengan cara menjadi pelayannya, jadi host sama WR-nya. Kemarin kita hubungi sementara Iglesia ya, nanti kemungkinan akan yang lainnya. Jadi kita nanti mungkin setiap Selasa akan gantian. Siapa yang melayani dalam IG Live. Karena kita merasa bahwa pelayanan ini menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena dengan adanya IG Live ini banyak orang diberkati dengan firman Tuhan, rekan-rekan. Jadi saya harap untuk kesiapannya bergabung dengan kita untuk pelayanan di IG Live. Terus yang kedua yaitu tentang Live Bantu Promo. Itu program yang baru, sebetulnya kemarin beberapa bulan yang lalu jalan, itu didasari karena adanya pandemi. Jadi kan banyak orang yang pekerjaannya jadi sepi, ada PHK, dan lain sebagainya, maka itu kita mempunyai program Live Bantu Promo, yaitu kita akan mempromosikan beberapa produk-produk dari jemaat, supaya kita bisa bantu mereka untuk berjualan. Kita punya IG, yaitu Live Bantu Promo. Dan
saya harap nanti mungkin dari rekan-rekan di satelit-satelit mungkin bisa menginformasikan kepada jemaat-jemaat satelit yang mempunyai produk atau pekerjaan apa, sehingga bisa kita bantu untuk promosikan. Dan setiap anggota yang kita promosikan, kita akan masukkan ke grup WA Live Bantu Promo. Jadi istilahnya kita itu seperti Bukalapak, seperti itulah, ya kurang lebih ya. Jadi kita intern, jadi ya supaya kita bisa membantu sesama. Intinya seperti itu. Jadi yang kita harapkan ke depannya ikut satelit untuk berpartisipasi untuk pelayanan bersama-sama dalam IG Live setiap Selasa dan Live Bantu Promo untuk jemaatnya masing-masing. Jadi sementara itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Saya kembalikan ke Pak Posma ya. Oke, rekan-rekan, itu informasi-informasi yang nanti akan diulang kembali melalui tulisan di grup masing-masing, baik di grup United 11 DG ataupun di grup Live Leaders Community. Kita akan tutup malam hari ini fellowship kita. Senang, mungkin nanti lain waktu kita akan undang siapa lagi, pembicara luar untuk kita bisa share lagi mengenai entah mungkin nanti ke depan hal-hal yang lainnya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Mari kita sebentar, Kak Posma, minta izin dulu. Teman-teman nanti setelah doa, sebelum live dari end meeting ini, teman-teman tulis di chat ya, tapi ini sudah banyak yang keluar. Nama teman-teman sama dari satelit mana buat absensi. Ya, tulis di chat, nama teman-teman, terus kemudian dari satelit mana, atau dari live atau 11 DG gitu ya, buat absensi kita. Tapi banyak yang keluar ini. Oke, thank you, Kak. Ya, sekarang aja nggak apa-apa. Ayo, sebelum doa. Ya apa nanti habis nulis, 1 menit langsung keluar. Silakan tulis dulu. Ya. Ada Janet Valentina Bella yang dari mana ya? Eklesia, oke. Oke. Sudah semua ya? Valentina Eklesia, oke. Yosua Chandra dari mana ya Yosua Chandra? Oh, Air Hidup, oke. Ya. Narita Intan sudah. Oke, Christ Nation. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan kami malam hari ini. Apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati leadership kami di masing-masing satelit, di masing-masing komsel. Tuhan berkati juga buat anggota-anggota HF kami, komsel yang Tuhan percayakan bagi kami. Terus buat berkembang dan berhasil. Kami percaya Tuhan, ketika kami malam hari ini, kami akan mengakhiri dalam istirahat malam kami, Tuhan akan berikan kami pewahyuan, sehingga besok dan hari-hari ke depan kami tahu apa yang harus kami kerjakan, untuk kami mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan, diri kami masing-masing, untuk kami berpisah di dalam damai sejahtera-Mu. Rekan-rekan komunikasi Tuhan, percayalah, kita akan menutup persekutuan kita malam hari ini, pembelajaran kita malam hari ini dengan penuh iman dan percaya bahwa berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus terus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Thank you. Kevin, jangan live dulu. Ya. Thank you teman-teman. Ya, Pastor Erik, Janet, thank you buat semuanya. Thank you. Tak tahan kamu Kevin sebentar. Itu tak kirim yang iya, piye itu foto yang cara bilang